Welcome back to my channel Donatis and how about you? Semoga teman-teman yang ada di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Dan ingat 3M, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Anyway guys, karena aku udah lama banget gak buat video dan mungkin ini adalah video pertama aku di 2021. Tapi hari ini aku akan menghibur kalian semua dengan video yang satu ini. Apa itu? Jadi tetap stay tune teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang dimanapun yang lagi nonton video aku. Dan jangan lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan nyalain loncengnya agar setiap kali aku upload video baru kalian gak ketinggalan sama video baru aku. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh sosial media kalian semua. Ini adalah 11 ide orang-orang jenius yang merubah COVID-19 itu ke arah positif. Wow, apa itu? Jadi stay tune di Nat Donat. Oke, ini adalah yang pertama. Oke. Jadi di foto yang pertama ini adalah tusuk gigi. Wow, ini sih udah termasuk hal yang udah biasa kita lihat ya. Jadi contohnya aku pernah pergi ke Sudin Naker dan di situ emang udah ada penerapan yang namanya kalau untuk memencet tombol-tombol lift itu yang kayak ada apartemen atau di mall-mall atau yang ada di pusat perbelanjaan itu pasti dia udah memakai alternatif tusuk gigi. Dan setelah itu dia taruh di kayak mangkok gitu gak sih? Gak mangkok, kayak plastik gitu dan dia dicelupin. Ada cairan di dalam plastik itu dan itu mungkin adalah disinfektan. Bagaimana menurut kalian? Ini termasuk ide kreatif atau enggak? Kalian bisa komen di bawah. Next, yang kedua. Yang kedua ini adalah foto atau picture yang udah sering banget kita lihat ya guys sih. Ya mungkin ini adalah konsepnya, dia mengosongkan kursi-kursi or meja-meja di suatu kedai or suatu rumah makan. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar orang-orang pada take away dan orang-orang pada kagak makan di tempat gitu loh. Kreatif sih. Kayak salah satu contoh, aku pernah ke suatu beberapa mall yang ada di Jakarta dan di situ juga yang menerapkan konsep mengosongkan meja dan kursi. Jadi harus dan wajib take away. Oke, next, ini yang ketiga. Ini aku belum pernah lihat dan keren sih, ide yang menarik. Jadi di satu museum yang ada di entah berata kali ya atau di Eropa, karena di sini nggak mungkin banget di Indonesia. That's maybe. Dan di sini tuh konsepnya tuh antik sih, apa estetik, ya gak sih? Dan di bagian itu tuh emang konsepnya dia galeri-galerinya dia balikan, lukisan itu dibalikan, pameran itu dia balikan ke arah luar. Jadi orang-orang yang ada di luar yang menengok ke museum itu bisa menatap dari luar. Gimana menurut teman-teman? Bisa komen di bawah. Next, yang keempat. Wow, ini udah berlaku waktu awal-awal PSBB Jakarta gak sih? PSBB Jakarta, PSBB yang ada di Indonesia. Kalian setuju gak sih? Jadi itu konsepnya ini ada di Denmark. Dia dia memberi harga sanitizer yang harganya 2 kali lipat jika orang membeli banyak gitu. Jadi orang-orang yang membeli lebih dari satu itu akan ditagih biaya 2 kali lipat. Pasti ini tujuannya ini biar orang-orang gak menimbun gak sih jatuhnya. Tapi kalau untuk di realisasi
realisasi yang sekarang itu sanitizer itu kembali normal. Ya gak sih, di tempat supermarket aku tuh udah normal lagi harganya. Kalian bisa komen di bawah harganya seperti apa, apakah sama kayak aku atau next. Yang kelima ini adalah konsepnya menarik sih, aku belum pernah lihat dan emang ini cukup unik. Kesuat karena aku belum pernah melihat yang ada di daerah rumahku, dan mungkin tempat kalian ada yang seperti ini, aku tidak tahu. Coba kalian ceritakan di bawah. Wow. Oke, kita review dulu. Jadi di sini tuh konsepnya itu seekor anjing. Seekor anjing itu dia berjalan-jalan dengan drone. Kita lihat konsepnya mewah sih, dan pemiliknya emang gak mau tercemar oleh virus COVID. Cuman gini konsepnya, kalau anjing lo disuruh keluar dan suruh belanja atau berkeliling keluar, sedangkan ketika itu anjing tuh pulang, itu bakalan tercemar apa enggak nih? Karena anjingnya ini kagak ada masker sama sekali, dan dia tuh kagak ada face shield. Tapi kalau lucu juga sih kalau dia pakai masker terus dia pakai face shield. Gimana caranya? Kebisa. Oke. Cuman kalau misalkan dia pulang-pulang, nih anjing nih misalnya pulang ke rumah majikannya, jikan, aku sudah melaksanakan tugas untuk berjalan-jalan biar tidak terhindar dari COVID, biar ada terik matahari, sinar matahari siang gitu. Terus dia disemprot gitu tuh anjing, terus pakai disinfektan. Kan lucu juga, kan makhluk. Disemprot disinfektan. Coba kalau saya, mungkin teman-teman tetangganya atau mungkin punya pengalaman atau punya analisis yang hebat terkait foto ini, kalian bisa komen di bawah. Next, ini yang ke-6. Dan ini tuh hanya orang-orang kaum kaya saja yang memilikinya. Sama kayak foto yang sebelumnya, ini tapi cuman bedanya ini drone ini ya dia hanya seorang diri dan dia yang mengantar makanan-makanan manusia. Terus dia yang nganterin ke orang-orang gitu, ke rumah-rumah orang gitu ya bos. Juga kayaknya nggak mungkin di Indonesia deh, karena konsepnya ini kan kalau sarapan atau kalau makan nasi, makan malam itu kan nggak mungkin ya kalau cuma makan snack doang, impossible. Pasti kan harus ada kayak nasi geprek, nasi padang, atau nasi uduk. Kan nggak mungkin kan drone bawa nasi uduk, nggak mungkin kan kalau drone itu bawa nasi padang atau nggak mungkin teman-teman. Jadi impossible. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Next, ini yang ke-7, termasuk unik sih dan termasuk superhero sih kalau aku bilang. Ini konsepnya beda dari foto ke-6 lainnya. Kesuat karena di salah satu warga yang bukan Indonesia lagi, dia itu membantu tetangga-tetangganya membeli belanjaan di luar, sedangkan yang membantu ini tidak takut corona. Karena apa? Karena dia memakai kostum Spider-Man. Semuanya itu serba masker, sebelah ketutupan dan impossible kalau kena COVID. Coba kalian bayangin kalau Spider-Man pakai masker. Gak mungkin. Gimana menurut kalian? Kalian bisa sharing di bawah. Bakal nemu gak sih orangnya kayak gini tuh, unik banget. Viral gak sih di Indonesia? Pasti viral kan ya. Next, ini yang ke-8. Oke, ini tuh konsepnya seperti yang tadi ya, kayak Spider-Man. Jadi ini konsep dinosaurus. Cuman aku mikir aja kalau Indonesia ada kayak kostum dinosaurus, terus dia jalan-jalan, pasti anggapan orang-orang tuh apaan sih? Jadi kayak dikit-dikit aneh, dikit-dikit dilihatin, dikit-dikit di videoin, terus dikit-dikit viral. Iya gak sih?
Tapi T-Rex yang satu ini, kalau kita bayangin dia pakai masker dengan mulutnya yang sebesar segini, gak mungkin ketutupan semua tuh masker. Dan pasti harga maskernya nggak mungkin goceng atau nggak mungkin 15.000 dua. Pasti kan harganya tuh lebih mahal untuk masker dinosaurus. Jadi ya bener, dia nggak bakal kena corona karena seluruh tubuhnya ketutup masker. Oke, unik juga sih. Jadi nggak perlu pakai masker. Nggak, maksudnya T-Rex-nya doang. Kalau kalian mah harus pakai masker guys. Dan jaga kesehatan, jaga jarak. Oke, nextnya ke 9. Ini adalah konsepnya sama seperti kayak nomor 5 dan nomor 6 yang tadi ya guys. Jadi dia itu konsepnya itu belanja menggunakan alat. Dan alat ini adalah robot. Gak robot sih, kayak semacam mobil-mobilan. Terus ada remote controlnya. Dan lucunya itu kalau misalkan robot yang ada di Indonesia ini, pasti kan dia bakalan langsung ambil aja gak sih? Dan dia tuh kayak apa ya, ini sih nggak sesuai dengan realisasi gak sih kalau misalkan aku berpikir ada di Indonesia gitu loh. Terus itu remote jadi remote controlnya itu membuat orang oke lah, dia kalau misalkan ada yang namanya pesanan, aku mau nasi goreng, nasi uduk, nasi padang, terus keripik kentang, terus kue lain-lainnya. Dan di situ dia konsepnya itu kasih belanjaan ke supermarket. Kan ya lucu guys, seharusnya itu kan ke warteg ya, nggak mungkin ke supermarket. Pemilik yang punya robot ini tuh harus tahu gitu loh konsepnya itu seperti apa, dan dia harus tahu tuh ini robot itu harus tahu dia harus kemana gitu, entah supermarket atau ke warteg. Nanti tiba-tiba ke supermarket, seharusnya dia ke warteg, kan nggak kayak salah gitu, salah tujuan. Ya gak sih? Kalian bisa komen di bawah. Next, ini yang terakhir. Di sini konsep yang terakhir ini udah diterapkan di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh negara lain juga diterapkan ya gak sih? Karena ini konsepnya adalah jaga jarak. Bagi kalian yang mungkin merasa ini tuh sudah diterapkan di daerah saya kak, atau di sini ini udah diterapkan di kota ini kak, atau di kota saya kak, kalian bisa komen di bawah bagaimana yang kalian pernah lihat dan sudah diterapkan di daerah kalian. Oke, ini yang terakhir guys. Wow, konsepnya itu seorang anak dan seorang bapak itu dia tidak ketemu, dan aku bingung nih konsepnya itu dia seperti apa. Karena satu sisi anaknya di luar, bapaknya di dalam, dan dia itu secara teleponan. Sedangkan otomatis dia terpisahkan oleh kaca dan emang rumah, karena emang anaknya di luar dan bapaknya di dalam. Dengan komunikasi apa sih dia bisa bisa menghubungi bapaknya? Pasti dari telepon dong, HP. Yang lucunya ini adalah kenapa harus di jendela? Kenapa nggak dia masuk ke dalam terus dia tinggal ngomong gitu sama bapaknya, Daddy, I'm here, aku mau makan, I'm going to eat, atau I'm going to watching, atau kayak gitu kan. Terus tapi konsepnya kenapa dia harus teleponan gitu? Kan buang-buang pulsa. Terus yang kedua tuh yang sangat fatal kan, takutnya dia kena COVID gitu. Apa karena emang dia konsepnya karena dia di luar itu karena dia udah tercemar COVID, atau karena dia orang kaya gitu loh, mau ngabisin pulsanya, dan karena dia udah TM seharian. Bisa juga kan ya, karena dia pulsanya lagi banyak banget tuh gitu loh, pulsa banyak dari pemerintah, jadi dia asal nelfon aja, Daddy, ini aku dapat kuota dari pemerintah karena COVID, jadi aku akan menghabiskan pulsaku dengan Daddy dengan menelpon dari jendela. Mungkin konsepnya itu si dedinya ini lagi rentan gitu loh depannya. Nah, si anaknya itu, si mas-mas ini tuh lagi kerja, dan dia cuma 1 jam doang untuk istirahat. Setelah itu dia kembali lagi bekerja. Nah, iya konsepnya gitu kali ya. Dia tidak mau ketemu langsung dengan bapaknya dikarenakan dia masih bekerja. Cuman anaknya itu kenapa nggak pakai masker?
Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga kalian terhibur atas video aku dengan ke-11 foto yang lucu, unik, jenius. Dan aku mau bertanya ke kalian, dari 11 foto itu menurut kalian yang super lucu dan super unik itu ya di nomor berapa? Ayo dong komen dong. Semoga kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah jika tidak terlalu penting banget di luar, dan tetap mengonsumsi vitamin, rajin cuci tangan. Jika kalian keluar cukup lama gitu, sebaiknya sih mandi, keramas. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi suntuk di rumah dan bisa terhibur. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter aku FNS766. Follow ya teman-teman, dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman terhibur, jika teman-teman suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Setiap kali aku upload video baru, kalian gak ketinggalan sama video baru aku. Dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian semua. Dadah, see you next my video.